Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elbar Channel dimanapun berada, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari ini suasana cerah, kemudian meskipun matahari tidak terlalu terang ya, tapi masih cerah, masih kita masih bisa beraktivitas dengan leluasa. Mudah-mudahan ya kalaupun hari ini hujan, ya mudah-mudahan hujannya juga tidak menjadi bahaya, tidak menjadi bala begitu ya. Kita berharap semua hujan yang turun menjadi berkah dan rahmah ya. Di tengah pandemi yang meskipun ada klaim oleh pemerintah sudah mulai menurun tensinya, namun kita tetap, teman-teman sekalian, sahabat Elbar Channel sekalian, untuk menjaga prokes, ya ini minimal dengan 3 hal: menggunakan masker, kemudian sering mencuci tangan, dan meninggalkan atau menjauhi kerumunan-kerumunan yang tidak berguna. Jaga jarak intinya ya, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, seperti biasa jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe, kemudian like, comment, and share ya. Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya Anda mendapatkan notif terbaru dari video-video yang diupload. Video ini yang diupload di sini adalah video-video yang memang mengajak kita untuk berpikir, untuk mengembangkan terus pemikiran kita, bukan video-video yang membuat kita justru makin, mohon maaf, kadang-kadang makin cengeng atau lupa diri karena senang terus, padahal besok kita tidak tahu seperti apa ya kondisi kita ya kan. Kita ini harus memikirkan, mempersiapkan bekal kita di masa yang akan datang. Kita tidak tahu apakah kondisi seperti ini akan terus atau nanti akan lebih sulit lagi. Makanya kita terus berpikir bagaimana agar kreativitas kita senantiasa bangkit keluar, dan itu menjadi modal kita menghadapi dunia yang semakin ganas di depan sana ya. Sahabat Elbar Channel dimanapun berada, ada satu video yang saya lihat nih, saya sampai terharu, dan mungkin nih kalau dilihat sama para penguasa, kalau dilihat sama para pejabat, baik jabatan yang masih di bawah desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, apalagi ya, kalau dia lihat dan dia mampu mengambil ibroh, maka saya yakin video ini akan sangat berharga buat mereka. Saya pribadi yang bukan siapa-siapa begitu, sampai terharu begitu, dimana dulu pada zaman para tabi'in ya, orang-orang pemimpin-pemimpin yang saleh dulu, mereka itu dikritik sama orang yang nggak tanggung-tanggung. Bahkan ada yang mengkritiknya adalah orang jalannya yang dianggap gila sekalipun, tapi mereka mau menerima kritik itu ya, mereka mau. Kalau sekarang kebanyakan pemimpin dikritik kemudian tersinggung langsung lopar lapor ya. Jadi cuman sekedar kamuflase. Kalau misalkan ada yang bilang silahkan kritik, dikritik juga banyak yang dekam ke penjara kan, begitu ininya kenyataan. Jadi kalau memang tidak mampu dikritik, tidak bisa dikritik, ya sudah, nggak usah menantang untuk dikritik begitu ya. Udah jalankan aja sebagaimana apa adanya gitu. Biarkan saja masyarakat mau bicara apa. Kalau misalkan Anda merasa tersinggung dan itu tidak pantas ya, ada 2 kemungkinan: Anda bersabar memaafkan, atau Anda laporkan. Ya silahkan, itu saja sebagai pemimpin. Tapi yang jauh lebih indah sebenarnya adalah pemimpin itu membuka ruang dadanya lebar-lebar, luas-luas, dan menerima kritikan sekeras apapun ya, semenyakitkan apapun ya, dan menjadikan itu sebagai amunisi supaya dia semakin kekar, semakin kuat, semakin hebat. Nah, ada satu pemimpin ini, nanti lihat di video ini, namanya Harun al-Rashid. Pada saat itu dia seorang presiden, kemudian dia ngontrol biasa, berjalan ngontrol, kemudian ada seorang yang dianggap gila barangkali ya, karena ngelantur begitulah.
kemudian memanggilnya, kemudian memberikan nasihat kepadanya, dan dia mengatakan menerima nasihat tersebut dengan legowo. Kemudian dia meminta apa yang kamu minta dariku. Kemudian yang memberikan nasihat ini meminta 3 hal. Apakah dia mampu menjaga dari kematian. Ternyata Presiden Harun al-Rashid tidak mampu. Apakah dia mampu memanjangkan usia. Ternyata Harun al-Rashid tidak mampu. Kemudian satu lagi, apakah Harun al-Rashid mampu memasukkannya ke dalam surga. Maka Harun al-Rashid pun mengatakan, saya tidak mampu. Maka dia mengatakan bahwa sesungguhnya kau adalah manusia biasa, ya, kau bukan raja, seperti itu. Dan Khalifah Harun al-Rashid langsung menunduk, kemudian berpikir tentang apa yang diucapkan oleh pengkritik tersebut. Bayangkan kalau seorang raja seolah-olah kalau mungkin sekarang mungkin kayak penghinaan begitu ya, kayak penghinaan, tidak mampu berbuat apa-apa. Anda nggak mampu berbuat apa-apa, begitu kan? Anda itu cuman hamba begitu ya, nggak punya apa-apa, nggak mampu berbuat apa-apa. Jadi seolah-olah yang mengkritik ini, orang gila yang mengkritik ini mengatakan bahwa ada raja maharaja yang mampu memberikan keadilan maha adil, yang mampu memerintah dengan maha adil. Itu yang mestinya Anda ingat terus, yang mestinya Anda perhatikan terus, yang mestinya Anda bertaubat terus, yang mestinya Anda ikuti terus petunjuknya. Begitulah kurang lebih. Ya, bagaimana videonya teman-teman sekalian? Cek. Ya Harun! Ya Harun! Ya Maftun! متى تعقل؟ أنا المجنون ومن؟ بل أنا العاقل يا هارون. وكيف يكون عقلك هذا؟ لأني علمت أن قصرك زائل وأن هذا باق، فعمرت هذا. أما أنت فقد عمرت قصرك وخربت قبرك، فتكره أن تنتقل من العمران إلى الخراب، مع أنك تعلم أنك إليه صائر لا محالة. أتيت القبور فناديتها: أين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين المزكى إذا ما افتخر؟ تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما ترى معتبر؟ ألا يدعو هذا إلى الجنون يا هارون؟ والله إنك لصادق. زدني. حسبك كتاب الله فالزمه، ففيه الخبر وفيه العبر. لك حاجة فأقضيها لك؟ نعم، 3 حاجات إن قضيتها شكرتك. فاطلب إذن. أن تزيد في عمري. لا أستطيع. أن تحميني من ملك الموت. لا أقدر. أن تدخلني الجنة وتبعدني عن النار. لا أقوى. فاعلم إذن بأنك مملوك ولست بملك، ولا حاجة لي في المماليك. Itu teman-teman sekalian, kalau misalkan kita menjadi pemimpin ini, entah itu RT, RW dan seterusnya, ya mungkin video ini mampu memberikan ibrah kepada kita bahwa kita tidak boleh sombong, ya kan? Jangan mentang-mentang karena jabatan kemudian kita merasa berkuasa, padahal yang maha kuasa ada, begitu kan? Kemudian jangan mentang-mentang punya jabatan kemudian seenaknya mempermainkan hukum, ya kan? Karena ada yang maha adil nanti untuk menghukum dengan hukuman yang maha bijaksana, maha adil, begitu kan? Dan jangan mentang-mentang Anda menguasai satu wilayah, kemudian ketika ada orang yang Anda suka, Anda junjung tinggi, dan ada orang yang tidak Anda suka, maka Anda
nistakan, Anda hina-hinakan, Anda penjarakan, Anda kriminalisasi dan seterusnya. Ingat, ada yang maha kuasa, ada yang maha bijaksana, ada yang maha tahu sesungguhnya hatimu itu seperti apa. Maka camkan itu, ya jadilah pemimpin yang baik, jadilah pemimpin yang bertakwa, jadilah pemimpin yang pemaaf. Luaskan dadamu untuk menjadi orang yang siap dicaci maki, karena itulah tugas pemimpin, untuk dicaci maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.